Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin. Imamil muttaqin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أكثرهم مشركين Kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah dengan pergantian status museum di Turki yang sangat populer sebagai objek wisata yang mendatangkan dana sebagai pemasukan buat negara, kini oleh negara dirubah menjadi masjid yang tentunya untuk memasuki tempat tersebut tidak lagi mesti bayar. Di samping memang digratiskan bagi umat Islam yang dapat menikmati ruku dan sujud di tempat tersebut akan meraih kenikmatan dunia dan akhirat. Di dunia menikmati pemandangan yang sangat indah, peninggalan masa lalu umat ciptaan Allah. Untuk akhiratnya adalah ada nilai ibadah. Ini adalah keyakinan sebahagian umat Islam. Sebahagian lagi memandang ibadah di Hagia Sophia tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah. Karena dulunya adalah dipakai menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melewati Wadi Muhassir beliau mempercepat dan mengajak sahabat untuk dipercepat. Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa umat Islam dilarang berkunjung ke tempat-tempat musyrikin, termasuk bekas musyrikin. Sebenarnya harus bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini? Pertama, yang melaksanakan ibadah sholat, dan kemarin sudah digunakan sholat Jumat dengan Presiden Erdogan langsung hadir, itu tidak ada lain kecuali untuk mendapatkan nikmat ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah. Sementara pihak yang lain menyatakan bahwa tidak akan diterima ibadah di tempat tersebut. Ya, kita hargai perbedaan, dari dulu juga sudah biasa. Terus sikap kita bagaimana? Bukan hanya itu perbedaan yang berkaitan dengan masalah Hagia Sophia atau Hagia Sophia ini. Bahkan ada yang berkata bahwa umat Islam merubah status museum menjadi masjid. Museum yang begitu megah, karena mereka tidak mampu membangun masjid yang megah, yang bagus. Itu satu pernyataan. Bahkan lebih dari itu, ada pernyataan yang mengatakan umat Islam itu tertinggal dan akan tetap tertinggal. Kenapa? Karena bodoh-bodoh dan akan tetap bodoh. Kenapa? Karena mereka malas baca. Bahkan kitab suci mereka sendiri tidak mereka baca.
Dari mana pernyataan ini? Dari seorang jurnalis senior Yahudi. Sekaligus dia juga adalah perwira militer. Pernyataan tersebut mendapatkan respon dari umat Islam yang sepertinya positif. Bahkan langsung dijadikan sebagai cara untuk mengingatkan umat Islam. Jangan sampai kita termasuk yang malas-malas seperti yang diungkapkan oleh jurnalis tersebut. Walaupun sudah meninggal, kata komentar, analisa tersebut masih tetap realistis sampai saat ini. Betulkah demikian? Kita tentu tidak berbicara tentang apa kata orang, apa kata data, tapi akan lebih dijadikan sebagai pegangan realita yang kita saksikan bagaimana. Realita yang kita alami bagaimana. Kembali kepada masalah ibadah di tempat yang dulunya digunakan untuk menyembah kepada selain Allah atau non-muslim, lalu dinyatakan tidak diterima ibadah tersebut karena memang dilarang oleh Rasul. Adakah nas yang langsung, yang spesifik, yang sharih, yang jelas Rasul melarang untuk beribadah di selain masjid yang didirikan umat Islam sejak awal? Ada pernyataan itu? Bila tidak ada, berarti perlu dikaji kembali pernyataan yang menyatakan tidak sah. Apalagi pernyataan yang menyatakan tidak diterima oleh Allah. Sebab urusan diterima dan tidak diterima tentu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kan ada ukurannya. Hukum fikih, buat apa ada kitab-kitab fikih? Baik. Dinyatakan tidak diterima ketika memang jelas-jelas ada teks yang menyatakan tidak sah salat seperti ini, tidak sah salat seperti ini. Dan ulama fikih menyatakannya. Umpamanya, la yaqbalullah salata ahadikum. Allah tidak akan menerima salat kamu apabila bla bla bla. Umpamanya idza haidat atau dan selanjutnya. Itu jelas sekali kriterianya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak terbukti melanggar yang dinyatakan para ulama fikih, maka pernyataan tidak diterima itulah hasil pemikiran, bukan nas dari Quran atau sunnah Rasul. Namun di balik itu kita juga punya husnudzan bahwa perkataan tersebut keluar karena dia ingin membela agama Allah, cuma dengan cara yang berbeda. Kan ada hadis yang menyatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Dipahami hadis ini sebagai larangan untuk bepergian kepada selain 3 masjid. Dipahami. Yaitu la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat Muslim, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, masjidi hadha wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Beda susunan, beda redaksi, tapi isinya sama. Apa makna la tushaddu? Tidak dikuatkan. Syadid itu kuat, keras. Tidak dikuatkan. Tidak ada perintah yang begitu keras untuk bepergian, rihal. Apa yang tidak dikeraskan? Perintahnya. Perintah tidak dikuatkan, tidak dikeraskan, tidak ditegaskan. Perintah untuk bepergian kecuali menuju 3 masjid. Masjid yang ada di Mekah, Masjidil Haram, di Madinah, Masjid Nabawi, dan di Palestina, Al-Masjidil Aqsa. Itulah penguatan perintah.
Adakah perintah yang tidak dikuatkan untuk bepergian? Ayat yang tadi saya bacakan. 3 ayat. Ayat Al-Quran yang wajib kita imani. Surat Al-An'am ayat 11 menyebutkan, Qul siru fil ardi, thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakan, siru, lakukan perjalanan. Jelajahi. Apa? Bumi. Fil ardi. Bumi. Dari barat sampai timur. Silahkan. Kunjungi. Berarti kalau begitu ya Amerika, Eropa, Australia, Afrika, Asia. Silahkan. Jelajahi. Untuk apa? Thumma anzuru. Silahkan lihat dengan mata kepalamu. Nazara yanzuru, melihat dengan mata kepala. Ra'a yara, melihat dengan ilmu, dengan pandangan, dengan pemikiran. Abasara yubasiru, melihat dengan keyakinan. Itu pada umumnya digunakan 3 kata tersebut sama-sama bermakna melihat, tapi penglihatan kita juga berbagai macam makna. Apa yang mesti dilihat? Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihat oleh kamu bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan agama Allah dulu dan sekarang. Aqibatul mukadzibin. Kalimat al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan agama Allah, Al-Quran. Akibatu, kesudahannya seperti apa? Silahkan dilihat di beberapa negara yang hingga saat ini mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Begitu megah bangunan-bangunannya, begitu teratur tata kotanya, lalu lintas. Apakah dinikmati oleh orang-orang yang anti Tuhan? Tentu sekian banyak hamba-hamba Allah yang menyaksikan siaran ini. Ada yang sudah melakukan bepergian ke beberapa negara yang penduduknya minim sekali umat Islam di situ. Mayoritasnya adalah non-muslim. Bagaimana berita tentang angka bunuh diri di sana? Bagaimana berita tentang perkawinan? Usia berapa tahun rata-rata? Bagaimana kehidupan keluarga mereka, komunikasi antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, atau komunikasi sosial. Adakah keindahan yang dinikmati oleh mereka seperti keindahan yang dinikmati oleh umat Islam? Kunjung mengunjungi, saling memberi, saling mendoakan, terutama pada hari-hari raya, dan berdoa setiap hari untuk seluruh umat Islam. Apakah mereka juga seperti itu? Hanya pertanyaan. Jawaban bisa beragam. Kemudian, adakah mereka semangat punya anak dan bangga bila anaknya yang lebih dari 2, dari 3, dari 4, kemudian mereka semuanya adalah pada semangat beribadah. Bagaimana sebetulnya di negara-negara yang penduduk mayoritasnya adalah non-muslim? Apakah itu tercapai? Silahkan. Fanzuru. Pada satu ayat kalimatnya thummanzuru. Pada surat An-Naml, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Ada mukadzibin, ada mujrimin. Mujrimin yang berbuat dosa. Dan di dalam surat Ar-Rum, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Katakan, silakan lakukan perjalanan oleh kamu di muka bumi ini. Perhatikan oleh kamu.
Fanzuru, lihat dengan matamu. Kaifa kana aqibatul ladzina min qablu. Bagaimana keadaan orang-orang terdahulu. Sekarang peninggalannya ada. Gedung-gedungnya yang begitu megah. Berapa lama mereka nikmati. Dengan hasil kerja yang begitu berat. Berapa lama mereka nikmati. Dan bagaimana kesudahan mereka. Kan aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siru, lihat oleh kamu. Ya kalau ada perintah siru fil ardi dan jelas-jelas lihat bekas-bekasnya, berarti kalimat yang menyatakan dilarang umat Islam bepergian kecuali ke 3 tempat, kata dilarang itu adalah pemikiran. Hasil pemahaman orang yang berkata terhadap dalil. Apakah dalilnya seperti itu? Dalil yang dibaca, yang dipegang adalah hadis Rasul, riwayat Bukhari Muslim, la tusyaddur rihal. Tidak dikukuhkan, tidak dikuatkan, tidak ditegaskan perintah, tidak ditegaskan. Kecuali untuk 3. Nah, untuk yang lain tidak ditegaskan, perintahnya ada. Al-Quran yang memerintahkan, siru fil ardi. Nah, untuk Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, itu dikuatkan perintahnya. Karena disebutnya juga rukun Islam untuk ibadat haji ke Baitullah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau begitu maka terkait dengan pernyataan bahwa tidak akan diterima ibadah salat di Hagia Sophia, itu juga hasil pemikiran yang bukan berlandaskan kepada dalil yang pasti, yang syarih, bukan. Justru dalil yang pasti, yang wajib kita imani adalah perintah untuk melakukan perjalanan keliling dunia kalau mampu. Nah, sah gitu, sholat di tempat yang dulunya adalah menyembah terhadap salib, menyembah terhadap selain Allah. Kita sholat di situ, emang boleh. Rasulullah SAW dalam hadis yang agak panjang, beliau bersabda, ini hadis riwayat Muslim, wa'atitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 hal nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu tidak diberi 5 hal ini. Kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi terdahulu, setiap nabi ditugaskan untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya saja. Wa bu'itsu ila kulli ahmara wa aswada. Sementara aku diperintah untuk menyampaikan risalah tauhid kepada semua warna kulit manusia. Digambarkan ahmar dan abyad. Wa uhillat liyal ghanaim. Dan dihalalkan buatku harta rampasan perang. Walam tuhal li ahadin qabli. Sementara buat nabi-nabi terdahulu tidak dihalalkan. Kemudian waju'ilat liyal ardu tayyibatan tahuran wa masjida. Dan dijadikan untukku bumi, ini secara keseluruhan ya, tayyibatan, baik, untuk dikunjungi, untuk ditempati. Tahuran, suci. Kalau ada najis, najisnya silahkan digeser. Secara umum, bumi itu suci. Bahkan, kalau pemainnya pertanyaan, ya suci, tapi jangan dipakai masjid. Wa masjidan. Ju'ilat liyal ardu tayyibatan, tahuran, wa masjidan. Baik, cocok, manfaat, suci, dan juga disebut sebagai masjidan, tempat sujud. Berarti tidak ada halangan, tidak ada rintangan untuk melaksanakan sholat dimanapun.
Kalau terbukti ada najis di situ, digeser najisnya, dikeluarkan najisnya. Tidak ada najis, silahkan sholat. Di jalan raya, ya silahkan. Di kebun, silahkan. Dimanapun, dipersilahkan untuk sujud. Inilah khusus keistimewaan buat umat Nabi Muhammad SAW. Fa'ayyuma rajulin adrakatus shalah shalla haitsu kan. Siapapun dari umat Nabi Muhammad yang mendengar panggilan salat atau yang mengetahui sudah tiba waktunya untuk salat, tidak mendengar azan tapi tahu dengan jam sekarang sudah tiba nih waktu salat, silahkan lakukan salat di mana saja dia berada. Dan saya dulu ya sewaktu masih punya tugas sering keluar sampai berapa kali juga ke daerah di Indonesia yang banyak patungnya. Sampai waktu mau sholat cari tempat yang tidak menghadap ke patung yang paling penting. Kanan kiri ada patung, belakang ada patung. Yang penting waktu sujud, ruku tidak menghadap ke patung. Itu saja yang saya cari waktu itu. Ketika shopping bersama teman-teman, udah waktu sholat nih, di mana nih sholat? Dicari-cari, aduh penuh dengan patung, harus bagaimana? Dicari. Kita menghadap ke kiblat, kemudian yang ada sela-sela, tidak ada patungnya, udahlah di situ tempat sholat. Dan alhamdulillah tidak ada yang menegur, tidak ada yang melarang, tidak ada yang berkeberatan. Biasa-biasa saja. Dan Rasulullah SAW menegaskan lanjutannya, wa nusirtu birru'bi baina yaday masirati syahrin wa utitu asy-syafa'ah. Apalagi yang dikhususkan untuk Rasul, aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi agama tauhid dengan berbagai cara, dan aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan nusirtu birru'bi baina yaday masirati syahrin. Perjalanan 1 bulan, yaitu perang Tabuk. Itu perjalanan cukup jauh. Dan aku diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa'titu syafa'ah. Aku diizinkan untuk memberikan syafaat, menyampaikan syafaat kepada hamba-hamba Allah yang memenuhi syarat untuk diberi syafaat. Kalimat yang paling penting untuk kita gali di sini adalah kalimat ju'ilat liyal ardu thayyibatan tahuran wa masjidah. Jadi kalau begitu maka yang menyatakan tidak diterima ibadah di Hagia Sophia itu adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Mungkin dia belum baca hadis ini, atau mungkin dia memahami hadis ini dengan cara pemahaman yang lain. Tapi kita yakin kalau dia berkata begitu demi menegakkan atau demi memelihara kesucian sunnah Rasul, kesucian syariat Allah, berarti ada titik temunya dari segi itu, cuma berbeda dari segi yang lain. Bagaimana dengan pernyataan tadi bahwa umat Islam mengganti status museum yang begitu megah menjadi masjid karena tidak punya kemampuan untuk membangun masjid yang megah, yang mewah, yang bagus? Bolehlah kita ajukan pertanyaan dan jawabannya sudah ada. Umat yang mana yang dapat mendekati, gak usah menanding atau melebihi, mendekati kemampuan membangun tempat ibadah seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Ar-Rajihi, atau untuk Indonesia Masjid Istiqlal, atau di tempat-tempat yang lain di beberapa negara
Demikian banyak masjid-masjid megah. Dan umat yang mana yang lebih sering membeli bekas tempat ibadah orang lain untuk dirinya. Di Amerika, berapa tempat ibadah yang dulunya oleh non-muslim berubah menjadi tempat ibadah muslim. Di Australia dan di beberapa negara yang lainnya. Karena sudah ditinggal oleh pengguna sebetulnya. Kemudian yang mendirikan dengan bangunan yang memerlukan dana begitu besar dan perlu bayar pajak bangunan dan sebagainya, listrik, berat. Sementara yang penggunanya tidak ada. Akhirnya dijual ke umat Islam, dirubah menjadi masjid. Itu bukan satu. Di beberapa negara. Di Amerika jelas ada. Lalu ada pernyataan bahwa umat Islam itu adalah bodoh-bodoh. Kenapa? Karena malas baca. Bahkan kitab suci mereka sendiri tidak dibaca. Baik, kita bertanya. Ada enggak umat lain yang mendekati? Jangan menandingi, apalagi melebihi. Mendekati kebiasaan umat Islam membaca kitab suci setiap hari. Bahkan betapa banyaknya orang yang membaca sampai tamat secara rutin. Bahkan sudah tidak dapat didata lagi berapa jumlah yang hafal Al-Quran secara keseluruhan di dunia saat ini. Ada umat lain yang seperti itu. Itu baru Quran. Belum lagi hadis. Hadis juga dihafal. Bahkan buku-buku keagamaan umat Islam atau kitab-kitab umat Islam yang menerangkan tentang Quran dan hadis juga banyak dihafal. Kalau muncul perkataan umat Islam adalah malas-malas baca, terus yang rajin baca siapa? Kalau umpamanya yang dimaksud dengan malas baca adalah umat Islam malas membaca buku-buku karya mereka, ya wajar. Sebagaimana mereka juga malas membaca buku-buku umat Islam. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya buku yang beredar, karya mereka adalah merugikan. Seperti yang disebut dengan sejarah Islam, sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah turunnya Al-Quran. Ada dua versi itu. Ada dua versi, ada versi yang mendukung hakikat kebenaran Islam. Ada yang merusak dari awal, dari dalam. Oh, banyak buku-buku seperti itu. Maka diharap umat Islam semakin hati-hati dalam membaca buku-buku yang disebut dengan buku sejarah. Kita sangat-sangat memerlukan kajian sejarah. Tapi hati-hati, sejarah yang mana yang bermakna bagi kepentingan dakwah, membangkitkan semangat beribadah, beramal, yang berguna bagi kepentingan umat. Dan buku sejarah yang mana yang ngobok-ngobok dari dalam, yang merusak cerita, yang merusak sejarah. Banyak sekali. Kita sangat dituntut untuk membaca sejarah. Kita bukan orang yang bermadhab, saya memang nggak tahu sejarah, nggak tahu masa lalu, tapi tahu masa depan. Ini sangat membahayakan kalimat ini. Tahu masa depan dari mana? Untuk besok saja kita tidak tahu. Apalagi masa depan yang lebih jauh, apalagi masa depan umat, bangsa. Bagaimana mungkin bisa tahu? Yang tahu masa depan hanya Allah. Para ulama pun tidak tahu. Para nabi pun hanya tahu sebatas yang Allah beritahu. Yang tidak diberitahukan kepada mereka oleh Allah, ya mereka juga tidak tahu. Apalagi orang sekarang sangat jauh dari hal itu. Jadi kalau berbicara tentang masalah ya bodoh-bodoh, malas-malas baca, itu tidak layak diarahkan kepada umat Islam. Salah alamat kalau ditujukan kepada umat Islam. Keliru. Umat Islam yang hafal Quran, oh begitu banyak.
Dan saya pun saat ini dapat amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk sesuai dengan kemampuan memberikan motivasi semangat kepada hamba-hamba pilihan Allah yang saat ini ada 70 orang yang mondok, yang nyantri menghafal Quran. Untuk program 30 juz dalam jangka waktu maksimal adalah 3 tahun dengan itqan, hafal dengan baik, disertai dengan paham, disertai dengan penjiwaan, disertai dengan pengamalan. Itu program yang Allah Maha Tahu. Saya tetapkan program tersebut semata-mata mengharapkan pertolongan dari Allah. Sama sekali saya tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya sebatas yang Allah izinkan. Visi Pondok Pesantren Maqdis sejak zaman beberapa tahun yang lalu saya tetapkan dan saya umumkan adalah menjadi lembaga pembinaan ulama, pemersatu umat dengan akhlak Al-Quran. Dan mulai santri yang masuk tahun ini ditetapkan setiap 10 juz harus selesai dihafal dalam jangka waktu 8 bulan. Untuk sampai 1 tahun, 4 bulan berikutnya adalah untuk menguatkan hafalan mereka, di samping menggali potensi mereka yang sangat bermakna bagi kepentingan masa depan mereka saat terjun di hadapan masyarakat dengan niat untuk meraih nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian setiap tahun. 1 tahun 8 bulan untuk menghafal, 4 bulan untuk menguatkan hafalan. Tahun kedua demikian pula. 10 juz berikutnya diselesaikan dalam 8 bulan, dikuatkan pada 4 bulan. Sehingga 3 tahun diharapkan mereka memiliki hafalan yang kuat, akhlak yang mulia, punya bekal untuk menghadapi masyarakat, karena sudah diupayakan digali di pondok. Sehingga mereka punya pekerjaan bukan hanya sebatas mengingat, menghafal, tapi juga menjadi pelayan bagi teman-temannya. Nah, apalagi ya yang harus kita angkat ini. Jadi pada dasarnya kalau muncul kalimat umat Islam bodoh-bodoh, ketinggalan, malas-malas, tidak mustahil kalimat itu keluar karena kesel melihat umat Islam begitu maju dalam segala hal. Kecuali dalam menyebarkan fitnah. Kecuali dalam berkata bohong. Itu harus meninggalkan diri. Jangan maju kalau yang dalam hal itu. Demikian hamba-hamba Allah yang dirasakan penting untuk disampaikan terkait dengan saat ini begitu ramainya respon atau reaksi terhadap perubahan status museum di Mesir menjadi masjid, pro dan kontra begitu banyak, sehingga muncul hukum dari sebahagian orang, hukum sholat di Hagia Sophia katanya tidak akan diterima oleh Allah. Ini tentunya saya pandang sebagai satu pemikiran semata. Bukan hukum dari Allah, bukan hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula pernyataan seorang jurnalis senior Yahudi yang menyatakan bahwa umat Islam bodoh-bodoh, malas-malas baca. Ini adalah jelas merupakan ungkapan rasa kesal karena dia tertinggal. Umat Islam begitu maju. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sempit ini. Semoga bermakna bagi kita semuanya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.